Aku Digo, anak indigo yang pacaran dengan hantu. Kalian ngapain sih pada ngikutin kami? Lihat kan, orang-orang jadi takut lihat muka kalian. Padahal muka dia juga nakutin. Udah berapa kali abang bilang, keluarga kita nggak merestui hubungan kalian. Jadi karena itu, apapun yang kalian buat, abang bakalan pantau. Mereka berdua adalah abang dan adiknya yang tidak merestui hubungan kami. Awalnya aku nggak sengaja ketemu dia di hutan. Ternyata cuma manusia, kirain siapa? Duh, pura-pura nggak lihat deh, biar gak dapat masalah. Dia kan tidak bisa lihat aku ya. Kok kamu malah pipis di sini? Lalu karena itu, dia pun selalu menghampiriku. Hai. Tapi lama-kelamaan, dia malah asik sendiri di rumahku. Bahkan dia sampai tidur di kamarku. Karena itu, kami pun jadi hidup bareng. Dan lama-kelamaan, kami pun jatuh cinta. Sayang, makanan sudah siap. Terus kalian berdua ini pada ngapain di sini? Udah nggak ada atuh, udah kita mah FOMO aja. Soalnya jarang lihat manusia pacaran sama hantu. Tuh kan, kalian lihat sendiri. Karena kalian nampakin wujud kalian, orang-orang jadi takut. Abang sama adek juga. Minimal kalau mau ikut, nyamar dulu toh. Ribet banget sih. Ya udah yuk, kita nge-mall aja. Enak aja, ya mau ngedatu kita. Udah, nggak apa-apa sayang, ikutin aja. Dia kan? Ayah kok ada di sini? Dia ayahnya mereka, orang yang nggak merestui hubungan kami. Kamu, Iya om. sekarang juga bawa saya ke rumahmu. Bah, kenalin mereka. Kamu nih gila ya? Mereka ini jin. Dunia kita berbeda sama mereka. Tapi bah, Kamu udah lupa ya? Kalau Abah ini seorang ustadz. Kalau kamu nikah sama dia, bisa-bisa keluarga kita difitnah karena kita bersekutu dengan jin. abahku adalah seorang ustadz ternama di kota ini. Dia juga sering mengobati para warga dari santet dan serangan makhluk halus. Allahu Akbar! Sekarang pergi kau. Kalau enggak, aku kirim kau kembali ke neraka. Karena itu, abah paling benci sama makhluk halus. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kalau mereka ini makhluk sesat yang nggak bisa dipercaya. Tapi kamu malah mau menikahinya. Istighfar nak. Jangan sombong ke manusia. Saya juga nggak terima kalau anak saya nikah sama manusia rendahan kayak kamu. Saya datang ke sini bukan untuk merestui hubungan mereka, tapi untuk menghabiskan kalian supaya anak saya tidak berhubungan dengan kalian lagi. Kau yang akan kuhabisi jin laknat. Stop bah, dengerin dulu cerita kami. Awas, Abah bakal kirim mereka ke alamnya. Tolong hentiin ini ya. Jangan sakiti mereka. Shira janji, Shira akan pergi dan gak akan berhubungan lagi sama mereka. Syirah, Kalau kamu sampai melanggar janji dan nemuin dia, ayah bakal bunuh mereka semua. Dasar anak gak waras. Ngapain kamu belain mereka? Sekali lagi Abah tahu kamu temenin mereka, Abah gak segan buat bakar mereka. semenjak kejadian itu, aku pun dijauhi sama Syirah. Syirah, kamu ngapain? Kok bengong di atas pohon? Aduh! Syirah! Tunggu, jangan pergi, aku! Semenjak diputusin sama manusia, aku jadi galau. Engges atuh Sira, da maneh mah gelis, tah hantu-hantu yang lain banyak yang suka ku maneh. Bener tuh kata Dela.
Di luar sana masih banyak kok hantu-hantu yang ganteng. Ini buktinya. Tuh, mendingan kamu download deh aplikasi dating apps buat hantu. Siapa tahu kamu bisa move on dari manusia itu. Ih, bukan gitu. Aku tuh gagal move on karena sikapnya. Pertama, walaupun muka kita kelihatan jelek bagi manusia, tapi cuma dia yang anggap aku cantik. Loh, bukannya takut kok malah ketawa. Awal-awal aku emang takut sama kamu, tapi lama-lama aku nyadar, ngapain juga ya aku takut sama Kunti secantik kamu. Udah sana, awas. Bukan cuma itu, walaupun kami pacaran, dia ndak pernah sekalipun mau ngerusak aku. Hai sayang, kamu belum pernah kan unboxing hantu? Kalau sayang, cepet ganti baju kamu. Hah? Kamu nolak aku? Walaupun kita udah pacaran, aku nggak mau ngerusak kamu sampai kita nikah. Ya udah sana, ganti baju kamu. Nikah? Kalau kayak gitu, siapa yang bisa move on coba? Syirah, aku... Manusia, hayang naon maneh ka dieu. Maneh kan geus broke up. Kamu nggak inget apa? Ayahnya udah larang kalian buat ketemu. Kalau kalian maksa tetap ketemu, kamu tahu sendiri kan apa yang bakal terjadi? Syirah, maneh hayang naon? Udah, kalian nggak usah khawatir. Aku cuma mau ngomong untuk yang terakhir kalinya kok. Sekarang ikut aku. Maafin aku ya, kayaknya hubungan kita cuma bisa sampai di sini. Kamu serius? Tapi aku kan... Selama ini, apa yang dikatakan abahmu dan ayahku itu benar. Kita itu berbeda, tidak mungkin bisa bersama. Jadi, lebih baik kita akhiri semuanya di sini. Digo, pulang sekarang nak. Umi kamu. Umi! Abah, Umi kenapa, Bah? Umi kamu. Itu kan santet. Umi! Keluarga kami disantet oleh makhluk gaib. Sekarang jujur, pasti kamu kan yang udah nyantet keluarga kami. Abah ini apa-apaan sih? Kenapa Abah malah nuduh dia? Nuduh kamu bilang. Umi kamu sendiri yang udah bilang kalau Kunti Merah pacar kamu ini yang nyantet dia. Umi! Umi kenapa, Mi? Itu kan ritual santet. Kunti Merah, dia yang... Umi! Semua udah jelas. Kalau Kunti Merah ini yang nyantet Umi kamu. Dari awal, dia udah punya buruk untuk keluarga kita. Makanya dia berusaha deketin kamu. Sekarang, karena kau udah mengupai keluargaku, kembalikan kau ke alammu. Allahu Akbar! Abah, stop, Bah! Jangan sakiti kakakku! Cepat, ayo bawa kakak pergi. Woi, jangan lari kalian! Dasar anak bodoh. Kamu sadar nggak? Umi kamu tuh lagi disantet. Dan santet itu nggak akan bisa dihentikan kecuali para setan itu mati. Apa? Dan sekarang, gara-gara kamu, mereka semua kabur. Kalau sampai Umi kamu kenapa-kenapa, Abah nggak akan maafin kamu. Umi! Maafin Digo, Umi. Ini semua salah Digo. Waktu itu, aku baru tahu kalau ternyata Umiku terkena santet yang sangat berbahaya, yaitu santet makhluk gaib. Santet itu ulah makhluk gaib yang tidak dapat diobati atau ditangkal dengan cara apapun. Biasanya, siapapun yang terkena santet itu akan mati dalam waktu 3 hari. Umi kamu tuh lagi disantet. Dan santet itu nggak akan bisa dihentikan kecuali para setan itu mati. Satu-satunya cara untuk menggagalkan santet itu adalah membunuh makhluk gaib yang sudah Kunti Merah, dia yang... Aku yakin Syirah dan keluarganya gak mungkin ngelakuin ini. Gue harus cari tahu dalangnya. Semenjak kejadian kemarin, Abah pun berhenti mencari rumah keluarga setan untuk membalaskan dendam. Keluar kalian. Aku tahu kalian ada di sini.
3 lawan 1. Kau pikir kau bakal menang? Sekarang kasih tahu, di mana aku berada? Jin seperti kalian, bukan tandinganku. Bukan hanya Jin, tapi aku juga. Siapa kau? Jangan ikut campur urusan kami. Selama ini kau duluan yang selalu ikut campur urusan mereka. Kau selalu menuduh mereka melakukan hal jahat hanya karena mereka tercipta sebagai jin. Padahal selama ini mereka tidak pernah mengganggu siapapun. Sekarang matilah kau. Sekarang cepat kau katakan, di mana anakku? Ayah, stop. Selama ini bukan mereka yang udah nyantet Umi, Bah. Kok dia bisa ada di sini? Anak sialan, masih berani juga kamu bela mereka. Digo membela yang bener, Bah. Selama ini Digo udah mencari tahu dalang dibalik santet di rumah kita. Awalnya Digo kembali memakai kekuatan buku Digo untuk mencari tahu siapa pelakunya. Lalu aku pun melacak pelakunya dengan kekuatan buku ini. Dan dalang dibalik semua ini adalah dia. Apa maksudmu? Gak usah sok suci kau dukun. Selama ini kau memanfaatkan semua ini untuk menghancurkan kita semua. Aku udah melihat semuanya. Kalau ternyata kaulah yang sudah menyantet keluarga kami. Dan juga kau yang sudah menculik Syira. Aku udah bawa apa yang kau suruh. Bagus. Sekarang Syira! urus manusia itu secepatnya. Aku akan pergi ke tempat mereka sekarang. Sekarang kau juga akan mati seperti kami. Apa ini? Bukan cuma itu. Dari awal dialah yang sudah menyebabkan santet dan juga menyuruh jinnya untuk mengganggu manusia. Tapi perbuatannya selalu dihalangi oleh Abah. Dia sengaja menangkap Syira dan memfitnah keluarganya supaya Abah datang untuk membasmi mereka. Dengan begitu, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Abah. Dasar manusia rendahan. Berani-beraninya kau memanfaatkanku. Sekarang, bunuh dia. Pergi kalian jin sialan. Jangan dekati aku. Pergi. Umi kamu, kita harus ke tempat Umi. Sekarang Umi udah gak apa-apa, Bah. Jin yang menyantetnya udah mati. Maafin saya, karena selama ini saya udah menuduh kalian tanpa bukti. Padahal saya seorang ustadz yang menjadi contoh untuk umumnya. Tapi saya malah terbutakan hanya karena kalian seorang jin. Sekali lagi saya minta maaf, tolong maafin saya. Saya juga minta maaf. Saya juga udah merendahkan manusia seperti kalian.